Beda keterangan Polri dengan KPK soal Harun Masiku, tokoh kuat yang backingi kena sentilan. Harun Masiku yang tercatat perlintasannya memang waktu itu masuk ke Indonesia. Tetapi di dalam perkembangannya, informasi yang kami terima bahwa yang bersangkutan itu sudah keluar dari Indonesia, tetapi mungkin tidak melalui jalur resmi, sehingga tidak tercatat pada saat keluarnya. Data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini ya, Pak? Ya, tahun ini. Sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, Ya, maksudnya balik lagi ke luar negeri apa? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaannya ini maksudnya keluar masuk aja selama ini gitu ya? Bukan keluar masuk, pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Pernyataan dari kepolisian mengenai keberadaan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku yang disinyalir berada di dalam negeri mengonfirmasi ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja menemukan, meringkus dan memproses hukum Harun Masiku. Perkara ini sudah terlalu lama, lebih dari 3 tahun sejak awal tahun 2020 yang lalu. Praktis sudah 3 tahun KPK tidak berhasil menemukan dan meringkus yang bersangkutan. Justru itu informasi penting yang akan nanti didalami. Jadi pertemuan ini tidak hanya berhenti ke depan, secara teknis kami tidak lanjuti melalui kemudian penindakan dan kemudian informasi dan data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi dari pihak Polri melalui divisi hubungan internasional ya. Dan saya kira yang terpenting adalah kami sangat serius untuk terus menyelesaikan setidaknya 3 perkara atau 3 tersangka yang saat ini statusnya DPO. Paulus Thanos yang sudah berganti nama dan saya kira teman-teman tahu, kemudian Kirana Kotama dan Harun Masiku. Kami terus lakukan pengejarannya. Itulah yang tentu menjadi keheranan kita ya, justru ketika menjadi area yurisdiksi bagi penegak hukum ya, yaitu KPK ya, dia bisa melakukan apapun gitu ya. Ketika saya misalnya dengan pengalaman saya ketika jadi penyidik KPK ya, ketika kita mengejar buronan kasus korupsi, berbagai cara kita lakukan, mulai dari pertama kita melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat yang diduga persembunyian, kita melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga menyembunyikan, kita mengecek ya aliran transaksi yang diduga untuk membiayai kehidupan dari para buronan tersebut gitu ya, termasuk juga kita istilahnya mengikuti atau membutuhkan orang yang diduga ada kaitannya yang keterlibatan. Ingat ya, tidak jalurnya itu jalurnya KPK, yang saya itu ke Kejaksaan Agung dan kepolisian yang Polhukam. Hanya koordinasi biasa aja sehari-hari rutin dengan KPK. Tetapi kewenangan untuk kasus korupsi yang ditangani KPK tentu KPK sendiri yang menangani. Kita tidak boleh ikut intervensi kecuali KPK minta bantuan, misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka, misalnya seperti dulu di KSMND kan kita yang memblokir, kita yang memfasilitasi misalnya penangkapannya dan sebagainya. Tetapi sejauh KPK masih merasa mampu ya KPK sendiri. Kita tahu bersama rekam jejak KPK teramat buruk ketika menangani suatu perkara yang berhadapan dengan politisi. Kami menduga keras ada seseorang yang memiliki posisi amat strategis di suatu institusi partai politik yang diyakini akan ikut terseret proses hukum jika Harun Masiku ditangkap, dan KPK kami yakin sedang melindungi itu. Maka dari itu, kami berharap kepada kepolisian jika memang sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku di dalam negeri untuk segera meringkus yang bersangkutan
Tidak mungkin lagi masyarakat berharap kepada institusi yang selama ini disinyalir melindungi Harun Masiku. Harun Masiku hingga saat ini masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Ex-caleg PDI Perjuangan itu telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020. Informasi terakhir dari KPK, Harun Masiku berada di luar negeri. Hal ini berbeda dengan keterangan Polri yang menyebut Harun Masiku masih ada di Indonesia. Anggota DPR RI dari fraksi PKB Lukman Hakim menyentil perbedaan keterangan kedua instansi tersebut. Polisi bilang buronan Harun Masiku di Indonesia, KPK bilang dia di luar negeri, kata Lukman Hakim Sabtu 12 Agustus 2023. Menurutnya, jika keberatan Harun Masiku diketahui tapi tak ditangkap, maka besar kemungkinan ada tokoh besar yang membackingi. Kita berpikir kalau Harun Masiku diketahui keberadaannya dimanapun dia, kenapa dia tidak ditangkap? Kenapa aparat takut? Siapa tokoh kuat yang lindungi dia? Nggak bahaya tah? Tambah legislator Dapil Jawa Tengah 6 ini. Sebelumnya, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyampaikan Harun Masiku keluar dari Indonesia tapi tidak melalui jalur resmi sehingga tidak tercatat pada saat keluarnya. Kita bisa bekerja sama melalui Kepolisian Indonesia, Mabes Polri, kemudian Mabes Polri dengan negara tersebut untuk mencari para terduga atau tersangka itu, kata Brigjen Asep Guntur Rahayu. Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Internasional atau Kadif Hubinter Polri Irjen Krisnamurti menyebut Harun Masiku berada di dalam negeri.